Shalom. Puji Tuhan saudaraku, saya mau bersaksi saudaraku bagaimana saya diselamatkan Tuhan dari lumpur dosa. Saya benar-benar manusia paling keji saudaraku. Saya manusia benar-benar bagaikan sampah di mata masyarakat. Karena apa saudaraku? Saya bunuh manusia 17 orang. Saya masuk penjara 8 kali. Saya bakar gereja 4. Saya bakar Alkitab sekitar 10.000. Orang ada pergi ada tanda tambah di sini tanda salib, saya pukul, dia melawan, saya bunuh. Karena saya wakil ketua jihad. Bapak saya namanya Kiai Haji Karaeng Samsudin. Bapak saya asli Makassar, punya yayasan pesantren Hidayatullah di Makassar Goa 1, satu di Sulawesi Tengah Palu. Dan bapak saya sudah 6 kali naik haji, mama juga sudah haji umroh. Istilah katanya haji mabrur. Haleluya. Tetapi di balik dari situ tidak ada keselamatan. Karena Tuhan mengatakan, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Haleluya. Maka dari itu saudaraku, apa yang terjadi saudaraku di dalam surat Al-Quran mengatakan siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Jembatan siratal mustaqim itu bukan rambut di belah 7, bukan tampang ditarik begini, bukan kambing disembelih untuk bekal kita ke sana, tetapi jembatan siratal mustaqim itu saudaraku Yesus Kristus. Apabila kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini sampai selama-lamanya, maka saudara dan saya sudah tercatat nama kita di surga. Pada waktu itu saudaraku pertama sekali saya bunuh paman kandung saya 2 orang, kepalanya saya gantung di kantor polisi. Nah di situ saudaraku saya gantung kepala di kantor polisi, saya masuk. Begitu saya masuk penjara, saya bebas, saya lari ke Palu. Di Palu saudaraku saya membunuh 1 rumah 4 orang. Di situ saya makan manusia, saya minum sama cap tikus, saya makan hati, saya belah otak, saya makan. Karena saya mau memperdalam ilmu juga saudaraku. Ngeri kayak Sumanto ya. Haleluya. Di situ saudaraku, bagaimanapun saya saudaraku pada waktu itu saudaraku, tetapi saya mempelajari ilmu, bukan ilmu ibaratnya menyesatkan saya, tapi memang benar-benar untuk memperdalam dan mempertambah ilmu saya, ilmu kebatinan. Istilah kata saya belajar ilmu rawa ronte. Mungkin orang tahu rawa ronte dengan pancasona itu satu grup. Itulah ilmu tidak dimakan tanah. Ilmu yang begitu, makanya kita sesat selama-lamanya karena ilmu begitu. Kita dibutakan oleh iblis. Balok di sini ini kayak mungkin 8 kali 10 balok di sini menempel di sini. Akhirnya pada waktu itu saudaraku saya masuk penjara dan masuk penjara. Pertama sekali saya masuk penjara di Jakarta, saya membunuh di Blok A. Saya bunuh orang Korea dan hari demi hari saya membunuh dan membunuh. Terakhir saya saudaraku ngerampok di Solo sama Slamet Gundul. Mungkin di sini banyak yang kenal Slamet Gundul karena anak-anak Tuhan di sini saya lihat ini banyak mantan-mantan preman mukanya saya lihat. Iya. Ketahuan saudaraku, kalau mantan ketahuan. Tapi sekarang kita sudah diwakan, amin saudaraku. Kita sudah menjadi anak Tuhan semua sekarang. Haleluya. Bagaimana pada waktu itu saudaraku saya ngerampok saudaraku, dan saya membunuh di Jaradoli sini. Saya bunuh orang Perancis dulu tahun 89. Pasti orang di sini dengar, asal orang Surabaya. Kalau nama saya dulu Roni Iblis, sekarang sudah Roni Yohanes. Iya. Di mana-mana pasti orang kenal. Dari Surabaya, Jakarta. Dulu teman saya satu di sini ditembak namanya Mat Kliur di Pasar Kembang di Solo Lari Baru Didor. Pasti orang di sini juga tahu. Asal preman-preman kawakan. Akhirnya pada waktu itu saudara, apa yang terjadi? Saya masuk di Kalisosok 7 bulan, saya satu penjara. Ada orang marganya Marpaung sini. Ada orang Batak. Nah ini Marpaung. Saya satu kamar sama Jack Marpaung di kamar 10 Toluoho, Kuktobus Dosaki. Di situ saya di Kalisosok di kamar 13 bareng sama Kak. Karena Jack Marpaung sekarang sudah jadi hamba Tuhan dia. Sudah dipakai Tuhan dia. Berdoa juga saya harus dipakai lebih daripada itu. Amin. Akhirnya saya masuk penjara. Begitu saya dikirim ke Nusa Kambangan. Saya dikirim ke Nusa Kambangan. Saya pikir saya sudah dieksekusi. Karena saya masuk 5 kasus. 340, 380, 336. Saya masuk 363. Perampokan, pembunuhan. Itulah saya punya kasus. Tidak ada saya maling ayam, maling kambing, maling sapi, nggak ada. Ya sekarang juga kita kalau maling BH aja sekarang sama celana dalam itu digebukin masa, lebar sekalian yang gede. Akhirnya pada waktu itu saudaraku saya dikirim Nusa Kambangan. Apa yang terjadi di Nusa Kambangan? Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun saya jalan kaki. Hukuman saya 13 tahun 8 bulan. Pada waktu itu saya divonis.
Dan pada waktu itulah saudaraku, apa sudah yang terjadi sama saya sudah bingung saudaraku. Akhirnya saya jatuh sakit karena saya seorang pemakai. Saya pemakai kokain, heroin, saya pas suntik semua. Saya masih ada suntikan heroin di sini, kokain saudaraku, ini masih ada di mata saya. Sudah gak mempan disuntik di sini saudaraku. Sudah gak mempan saya begini saudaraku. Gesper sudah gak mempan saya ikat. Terpaksa saya suntik di sini. Saya dulu pemakai saudaraku. Cukup saya saudaraku yang jadi pemakai. Gak usah saudara. Siksa saudaraku. Kalau kita sakau saudaraku itu kayak dirisi-risi lihat badan kita. Kalau barang konsumsi dan gak ada. Saya dulu kalau sudah gak ada gemetar sampai keluar busa saudaraku. Begitu saya ketemu Tuhan Yesus disembuhkan total. Amin saudara. Saya sudah berpikir bagaimana saudaraku dan bagaimana saya dalam penjara. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Pertamina Cilacap. Di rumah sakit Pertamina Cilacap itulah saya saudaraku dirawat dokter. Setelah 3 kali saya dibawa dokter sudah angkat tangan. Badan saya kurang kulit sama tulang. Orang bilang itu doyok dan tumaringgi sudah kurus. Lebih kurus saya saudara. Iya, lebih kurus saya saudaraku. Selama saya sakit 4 bulan 16 hari, yang parah 1 bulan 16 hari, gak makan gak minum, jangankan nasi, air sudah sulit masuk, napas kurang di sini, nadi sudah kayak mau putus-putus, dokter bilang kurang tunggu waktu. Yang 3 pada waktu itu saya diantar di kamar kosong, saya minta sejadah, saya minta apa? Saya minta Al-Quran dan saya minta tasbih. Saya mau bersikir saya mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal jariah saya, perbuatan saya di dunia diampuni, supaya saya bisa bersama-sama sama Allah Subhanahu wa taala di kerajaan surga. Tetapi cara Tuhan lain saudaraku. Begitu saya salat aja saudaraku, tiba-tiba titik terang itu datang kayak lampu di Senayan itu saudaraku, kayak lampu sorot. Begitu saya lihat saya sudah tutup dan saya tutup pakai sejadah, makin terang. Kayak mau mati saya saudaraku ngelihat. Begitu terakhir dipukul belakang saya. Hai anakku buka. Begitu saya buka saya kaget. Orang mikul tanda tambah, siapa ini? Saya belum mengenal salib. Saya pikir tanda tambah dipikul. Akhirnya pada waktu itu saudaraku saya kaget ngelihat bagaimana sudah. Terus saya pegang jenggotnya. Saya cucuk di sini masuk. Terus saya cucuk jari saya masuk di sini. Di kakinya saya takut jangan-jangan kuntilanak. Tapi saya pegang belakangnya nggak berlubang. Kalau kuntilanak itu berlubang saudaraku belakangnya. Saya bingung kaget saudaraku gimana orang ini. Terus dia bilang, kenapa engkau aniaya saya? Saya berpikir dalam hati 17 orang saya bunuh, gak ada muka kayak gini, ini muka lain ini. Mukanya dia pakai putih berseri benar. Datang, gak ada samanya putihnya. Ini saya putih, itu ditambah dengan putih itu lagi. Gak bisa sama saudaraku. Mungkin, ya saya gak bisa ngomong bagaimana putihnya. Putih sekali saudaraku. Terus mukanya bersih. Ya mirip situ, cuma mirip. Sama, miripnya sama. Cuma lebih bersih yang saya lihat ini. Akhirnya bagaimana saudaraku, apa yang terjadi saudaraku? Terus dia bilang, kenapa engkau aniaya saya? Saya diam, saya nggak tahu gimana dalam hati. Terus dengar dia berita, kabar, cerita dari dia bilang, mau engkau sembuh anakku. Saya gini aja karena saya sudah tidak bisa ngomong. Jangankan nasi, air aja sudah sulit. Pada waktu itu dia bilang, mau engkau sembuh? Kalau kamu mau sembuh, tataplah muka saya. Begitu saya tatap mukanya, nggak sampai 1 menit saya tatap begini. Saya langsung berbicara, saya katakan, saya sudah kenyang dan saya sudah sembuh. Apa dia bilang? Itulah roti hidup. Roti hidup. Saya tidak mengerti roti hidup, setahu saya roti bakar atau roti goreng saudara. Ternyata roti hidup itulah firman Allah, Alkitab itulah firman, itulah roti hidup. Jadi mari saudaraku, tiap jam, tiap hari, tiap itu kita isi firman Tuhan dalam hati kita. Jangan sampai rohani terus, jasmani kita isi terus. 1 hari kita makan sampai 10 kali. Rohani 1 hari nggak pernah lihat Alkitab. Jangan saudaraku, jangan sampai kosong saudaraku, jangan sampai tersapu bersih. Takutnya nanti masuk dan dia keluar dan memanggil temannya tujuh, maka tambah rusaklah rumah itu saudaraku. Jangan saudara. Tetaplah di dalam Tuhan senantiasa engkau. Dan pada waktu itu saudaraku, saya didatangi itu, dia bilang, kamu saya baptis, kamu saya kuduskan. Terus saya bilang, baptis bagaimana? Terus saya dibaptis gitu. Dia bilang, kamu sudah kudus. Akhirnya dia bilang, kita ke rumah Bapak. Dalam hati saya, alhamdulillah, saya sudah pulang di Makassar, di rumah Bapak saya. Ternyata bukan saya dibawa ke rumah Bapak saya di Makassar, saya dibawa ke rumah Bapak di surga. Begitu saudaraku di sana itu saya pertama sekali melihat itu neraka. Neraka itu di suatu lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Saya melangkah begini saudaraku, melangkah begini. Saya bingung bagaimana caranya ini. Terus saya lihat di situ manusia disiksa, manusia dibakar, manusia digoreng. Dan di situ saya dengar cerita 4 macam. Aduh tolong ampun sakit, itu aja cerita yang saya dengar. Tidak pernah saya mendengar apa-apa. Aduh tolong ampun sakit itu. Terus ada perempuan yang bersinar, dibakar besi, ditusuk di sini, tembus di sini. Itu perempuan. Terus laki-laki orangnya dipotong. Habis itu dihidupin kembali, dimatiin lagi, hidup kembali. Saya tanya, kapan selesainya? Kekal selama-lamanya. Mau saudaramu disiksa kayak gitu? Kalau tidak mau saudaraku, jangan suap-suapku. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan saudaraku, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan saudaraku. Jangan
Kita salah sedikit, ayo sudah tinggalkan aja dulu. Hari ini kita doa gak dijawab dulu. Karena doa itu kadang begitu kita doa langsung dijawab. Kadang kita nunggu sampai 1-2 tahun baru dijawab doa kita. Jadi kita harus sabar, disitulah kita diuji iman kita. Disitulah Tuhan kasih pencobaan kepada kita. Tetapi pencobaan itu tidak melebihi daripada batas kemampuan kita, saudara. Tuhan sudah bilang begitu. Saya, saudaraku, jatuh bangun, saudaraku. Saya kembali ke nol. Istri saya sekarang itu sudah dibaptis, saudaraku. Anak saya bulan besok sama orang tua ibu saya besok dibaptis. Seandainya tadinya saya bisa ini, saya bawa kemari, tapi karena jauh, nggak bisa, saudaraku. Pokoknya bantu saja saya di dalam doa. Semoga mereka semua diselamatkan. Karena Tuhan bilang satu orang bertobat saya isi rumah pasti diselamatkan. Bukan lagi mudah-mudahan, saudaraku. Nggak ada mudah-mudahan ini seorang kamu diselamatkan. Nggak ada. Karena sudah satu bertobat, satu saya isi rumah pasti. Di situ saya percaya, saudaraku. Begitu saya bilang saya tidak mau tinggal di sini. Dia bilang kalau begitu kita ke rumah bapak saya dibawa ke surga. Begitu saya sampai di surga, pintu terbuka, gede begini tinggi. Kesana mata nggak tembus, kesana dan kesana nggak tembus mata. Dan akhirnya pada waktu itu, saudaraku, apa yang terjadi, saudara? Begitu saya masuk, saudaraku, saya ambil. Mas, mahal benar di kampung saya ini. Tuhan bilang lepas. Jangan kamu ambil dan jangan kamu kotor rumah bapak. Saya simpan itu, mas. Begitu saya lihat dindingnya intan berlian, kursi, mas, semua, saudaraku. Enak benar di surga, saudaraku. Makanya itu, saudaraku, jangan gara-gara itu laki-laki ganteng, perempuan itu cantik, punya harta, punya emas, punya apa. Jangan, saudaraku. Jangan gara-gara itu sampai tinggalkan Yesus. Jangan, saudaraku. Karena kalau kita meninggalkan Yesus, saudaraku, keselamatan itu cuma sekali. Bukan 1,5, bukan 2 kali. Kalau kita sia-siakan, saudaraku, tidak akan mungkin kita selamat, saudaraku, sampai kapanpun, saudaraku. Karena keselamatan, anugerah, kasih, karunia Allah itu, saudaraku, cuma sekali. Cuma sekali, saudaraku. Tidak ada 1,5, 1/2, tidak ada 2 kali, tidak ada. Kalau sudah kita sia-siakan itu sudah ditutupkan pintu kita sehingga tidak mengenal engkau, siapa engkau. Terbuanglah kita, terkutuklah kita di dalam neraka, mendengar gertakan gigi, siksaan. Akhirnya pada waktu itu, saudara, saya katakan saya mau tinggal di sini. Pulang dulu kamu bertobat, supaya engkau layak tinggal di Maha Kudus. Di situ saya lihat Petrus, Nabi Musa, Yohanes, saya lihat di situ, saudaraku. Ternyata Yohanes itu, saudaraku, adalah Elia. Dulu dia datang Elia, begitu dia datang kedua kali Yohanes Pembaptis. Di situ saya pada waktu itu, saudara, kalau begitu saya pulang saya sadar saya di penjara lagi. Ya Tuhan, ternyata roh saya dibawa ke rumah Bapa di surga. Saya kira dibawa ke rumah Bapa saya di Makassar. Di situ, saudaraku, pada waktu itu Tuhan katakan, hai anakku, mau ngikutin aku itu bagus, tapi ingat, cobaan, rintangan, apapun banyak. Tapi jangan takut, sebutlah darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir. Dan saya kaget, ini Tuhan orang Kristen. Dalam hati itu terus dia bilang, hai anakku, jangan ngomong begitu, apa yang kamu bilang tadi, saya tahu, ini kamu ngomongin. Di situ saya percaya benar-benar dia Allah. Terus dia katakan yang terakhir, hai anakku, apapun rintangan, tantangan, jangan goyang, jangan mundur, kamu harus tetap dan jangan lupa sebutlah darah Yesus mengalir. 3 kali disebut dia hilang. Pagi itu juga saya sembuh dan saya berteriak kiri kanan, mulai dari batu besi sampai di batu dari besi itu sampai di bambu. Saya berteriak di penjara 3 itu saya kulilingin. Saya diselamatkan Tuhan Yesus, saya diselamatkan Tuhan Yesus, saya diselamatkan Tuhan Yesus. Karena orang bilang saya jalan, mayat hidup jalan. Orang kayak Datuk Maringgi, udah kecil Datuk Maringgi itu lebih kecil lagi saya. Begitu seminggu kemudian badan saya langsung kembali, saudaraku. Hukuman saya tadinya, saudaraku, 13 tahun 8 bulan, dipotong Tuhan Yesus 3 tahun, jadi 10 tahun 8 bulan, saudaraku. Begitu saya didatangi Tuhan, hukuman saya sudah dikurangi oleh Tuhan. Akhirnya saya bebas 1 minggu kemudian. Saya pulang ke Jakarta, sampai di Jakarta saya telepon istri saya mau pulang, mak, sudah. Di mana sekarang? Saya sudah di Jakarta. Begitu saya ngomong, saya sudah masuk Kristen, istri saya bingung, langsung ngamuk-ngamuk. Apa dia bilang? Anjing kanciang pantai, dia bilang begitu. Kenapa kamu sudah terima orang Quraisy begitu? Karena istri saya, mertua saya, bapak istri saya, imam besar di pesantren di Pariaman. Akhirnya pada waktu itu mereka sudah musuhin saya ke Palu. Ke Palu, saya ke Sulawesi, di Makassar. Akhirnya di sana saya ketemu sama orang tua saya, duduk begini. Ketemu semuanya, sudah ketemu. Namanya dari tahun 75, saudaraku, nanti tahun 2001 kemarin baru ketemu. Aduh, saudaraku, saya dipeluk, dicium, tiba-tiba saya ngomong, saya sudah masuk Kristen, mama saya mundur. Dia bilang, najis ini anak saya, ini dia bilang, terpaksa tanpa saya dilap, dipel. Mereka bilang begitu ini. Dalam hati saya waktu itu, nauzubillah, la ilaha illallah, memang ini orang ini semua, dalam hati ini. Jadi artinya itu ada di dalam Alkitab, makanya saya berani ngomong begitu. Saya bilang, aduh Tuhan, akhirnya saya diseret dari pintu depan sampai di pintu belakang. Diseret sampai di sana, saya digantung kaki di atas, kepala di bawah. Nah pada waktu itu dipukul saya, istilahnya itu saya sudah nggak tahan, dipukul darah di telinga, di mulut, di hidung, semuanya itu hilang, saudara.
Bukan saya nggak bisa melawan sama mereka, saudara, saya bisa. Tetapi karena saudara, dan juga pada waktu itu saya tidak pernah mengingat ilmu yang saya pelajari. Ilmu saya pelajari itu hilang semua perasaan saya. Nggak ada. Memang sudah jalannya Tuhan lain, saudaraku. Rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita. Akhirnya pada waktu itu apa yang terjadi? Saya digantung. Begitu malam ketiga saya sudah dipukul, sudah bongkoban kabengko, orang mana ada bilang saya. Istilahnya itu saya sudah di situ. Akhirnya begitu saya disiramin, di bawah itu semut merah. Kalau orang Manado bilang itu semut laga. Semut merah yang itu ada 9 tempat dan saya dibuangin di situ. Satu ekor aja itu gigit, saudaraku. Sakitnya nggak ada 2. Saya 9 tempat. Saya nangis, saudaraku. Saya nangis, benar-benar saya nangis. Hampir 1 jam lebih saya nangis. Begitu saya ingat pesan Tuhan, Roh Kudus bilang, jangan takut nak, jangan takut nak, jangan takut, sebutlah darah Yesus mengalir. Itu saya berteriak, darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir. Itu semut lari sendiri, saudaraku, yang di lubang telinga, lubang hidung, di mana keluar semua. Bahkan saya merasa geli, saudaraku, nggak merasa sakit. Mereka bilang, ilmu apa yang kau pakai? Saya mengatakan, dari ilmunya, belum saya katakan Yesus, saya ditombak sama kayu, saudaraku, gigiku sampai terputar sekarang. Sampai terputar gigi saya sekarang, saudaraku, ditombak sama kayu hitam. Itu darah, ini mata saya rusak, saudaraku. Tapi begitu saya ikuti perjamuan kudus, minyak urapan, diolesi minyak urapan, saya didoakan Bapak Pendetanya, saya percaya sampai sekarang. Biar yang kecil apapun, sekarang saya bisa lihat, saudaraku. Asal kita sungguh-sungguh, saudaraku. Asal kita sungguh-sungguh, saudaraku. Percaya kepada minyak urapan perjamuan kudus, penyakit apapun, saudara, kalau Bapak Ibu Saudara yakin, detik ini juga sembuh. Iya, karena saya sudah mengalaminya, saudaraku. Saya asal bergerak sedikit muntah darah, asal bergerak, jangankan batuk, bergerak sendiri muntah darah. Karena saya didongkrak 3 hari 3 malam, saudaraku. Dongkrak 5 tahun itu saya bernapas itu 3 hari 3 malam. Kalau saya orang istilah kata duniawi, bukan orang anak Tuhan, mungkin 2 jam aja saya sudah mati. Ini 3 hari 3 malam saya didongkrak. Yang keluar dari lubang pantat saya itu bukan lagi tai, tapi darah segar. Di situ saya nangis, saudaraku. Saya sebenarnya udah habis air mataku, saudara. Sudah habis air mata saya nangis. Mulai didongkrak itu ditendang lagi, keluar lagi darah, dipukulin saya di situ. Mereka bilang lebih baik mati kamu daripada kamu masuk Kristen mengikuti orang kafir, mengikuti orang Yahudi itu. Akhirnya pada waktu 3 hari 3 malam saya dilepas, loyo, tidak makan. Begitu saya sana, Mbak, saya mau makan. Begitu saya minta makan, dibuka mulut saya, dikasih lumpur, saya makan. Saya makan, saudaraku, lumpur. Begitu saya bilang saya haus, dibuka mulut saya, dikencingin mulut saya, saudaraku. Itulah makanan saya selama 1 bulan 17 hari disiksa, saudaraku. Nggak ada yang lain-lain. Begitu mereka pulang malam, cedor, pukul. Sarapan pagi saya cambuk kerbau, itu rotan seperti ibu kaki jari sama pelungku. Itulah sarapan saya, pagi, siang, sore, malam. Itu terus, saudaraku, selama 1 bulan 17 hari. Saya bingung, saudaraku, bagaimana saya sudah ini bingung, sudah bagaimana saya. Terus mama saya bilang, mengatakan, bagaimana? Kamu ini nak, udah punya rumah ini nak, udah punya pesantren 2, jamaah bapak, jamaah mau banyak. Apalagi yang kamu pikirkan? Rumah ada, harta ada, sapi, kerbau, kelapa ada, coklat ada, sawah ada. Apalagi kamu pikirkan? Kamu hidup, tapi saya tidak. Roh Kudus bilang jangan, di rumah bapak sana banyak. Terus saya katakan sama mama saya, di dalam Al-Quran, mama di dalam Al-Quran itu ada, mama. Di surat Al-Imran itu ada, di surat Al-Maryam itu ada, di surat An-Nas itu ada, Saya bilang itu tentang Isa Al-Masih, itu putra Al-Maryam itu, yang bisa menyelamatkan kita. Di situ dikatakan itu di dalam surat Al-Imran mengatakan kul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafassati fil 'uqad wa min syarri hasidin nafassati fil 'uqad. Yang artinya itu, percayalah kepada Bapa, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku datang ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, saudara. Jadi makanya sekarang Roh Kudus sudah dikirim sekarang ini, saudaraku. Dari dulu sudah dikirim, saudaraku. Masih mereka di loteng itu, saudaraku, sudah dikirim Roh Kudus. Dikirim sekarang Roh Kudus bersama-sama kita, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku, jangan cuma gara-gara harta sedikit, kaya sedikit, stres sedikit dari orang tua, suami istri stres sedikit, udah lari sama perempuan lain, dan lari sama laki-laki lain. Jangan, saudaraku. Jangan tinggalkan Yesus, saudaraku. Karena saya sudah melihat, saudaraku, bagaimana. Tetapi, saudaraku, berbahagialah saudara-saudaraku tidak melihat, namun percaya. Amin, saudaraku. Jadi kita bagaimanapun, saudaraku, akhirnya pada waktu itu, saudaraku, mama saya bilang, ayah aku kembali, itu kamu sudah dikuasai iblis. Dikuasai iblis, kuasai setan kamu. Ternyata pada waktu itu, saya benar-benar, itu setan menguasai benar saya, karena saya punya jin banyak, jin putih, jin hitam. Tetapi begitu Roh Kudus datang, jin itu tidak berdaya, tidak berkuasa, saudaraku. Tante Lucifer itu tidak berkuasa.
tidak berkuasa saudaraku. Karena walaupun iman kita itu sebiji sesawi itu kayak tai gigi saudaraku. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh gunung itu kita bisa pindahkan saudaraku. Itulah iman. Akhirnya pada waktu itu saudaraku saya bingung saudaraku bagaimana. Saya dijepit pakai kayu hitam. Jepit saya diputar saya kayak babi guling saya diputar begini saya saudaraku sampai 3 hari 3 malam. Itu darah di telinga, darah di mulut, darah di hidung saya sudah tidak bisa ngomong saudaraku bagaimana saudaraku. Saya sudah nangis bagaimana. Saya muntah itu saudaraku lagi bukan lagi. Saya muntah saya sudah nggak bisa berdaya saudaraku. Bagaimana lah manusia. Karena mereka bilang lebih baik mati daripada dia ikut Kristen. Bikin malu orang tua, bikin malu sudah kafir. Itulah kata-kata mereka yang saya masih ingat itu. Bikin malu. Akhirnya paman saya keluar. Dia bilang dia bawa tombak antara di sini sama di situ. Kalau kamu bilangnya tidak mau kembali ke Islam, saya tombak kamu. Saya bilang saya ikut ya. Belum saya katakan Yesus saya ditombak dan saya sebut darah Yesus mengalir. Itu tombak lari begini saudaraku. Padahal lurus lari begini. Enggak kena saya saudaraku. Demi darah Yesus saudaraku. Luar biasa pada waktu itu saudaraku. Saya kaget. Akhirnya ipar-ipar saya, adik-adik ipar saya semua datang sama kakak saya, saudara saya datang bawa golok mandar, golok bugi sama golok tato. Saya mau diparangin saudaraku, bagaimana? Kamu pilih antara satu, mau Islam apa Kristen? Kalau Islam kamu dilepaskan, kalau Kristen dipotong. Saya berteriak sekali Yesus, tapi Yesus saya dipotong saudaraku, saya pikir saya sudah mati. Ternyata yang putus tangan ipar saya, jatuh di tanah, saya pikir saya kena saudaraku. Tapi pada waktu itu juga mereka belum mengerti saudaraku siapa sebenarnya juru selamat, siapa benar itu Allah. Tapi mereka itu tidak mau percaya saudaraku. Itu ada ipar saya dibawa ke rumah sakit. Terus bapak saya sama mama saya datang, aku kembali nak, bapak malu nak. Bapak kan tahu sendiri Al-Quran, saya tidak mengajarin bapak Al-Quran, tapi bapak yang mengajarin saya. Tapi di dalam Al-Quran itu ada semua. Nabi Muhammad sendiri mengatakan itu saudaraku, ada di dalam Al-Quran itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal mustaqim. Demi Allah, demi Rasulullah. Itu Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah, demi Rasulullah. Maka akan datang seseorang yaitu putra Al-Maryam menghakimi dunia ini dan akhirat. Yang menghakimi dunia dan akhirat itu putra Al-Maryam, bukan siapa-siapa saudaraku. Bukan siapa, bukan ilah-ilah lain. Jadi mari itu saya katakan begitu, bapak saya gambar, saya pukul. Kamu sudah dirasuki iblis, nah. Kamu sudah dikuasai setan. Saya bilang Tuhan bagaimana Tuhan. Dan yang paling sadis saya saudaraku, ditulis di dinding Islam hidup Kristen mati. Aduh bingung saya saudaraku, saya disiapin bensin 25 liter dan obor. Di situ saya sedih benar saudaraku, saya mau kembali disiapkan jangkat saya 7 jam. Saya bingung saudaraku, bagaimana sudah saya ini saudaraku. Saya sudah tidak tahu bagaimana saya sudah mau terima Yesus apa saya kembali ke Islam. Dikasih jangka saya Tuhan, bagaimana sudah saya bingung sudah saya sudah tidak tahu, tidak tahan bagaimana. Akhirnya pada waktu itu saya dikasih jangka, begitu paman saya sama saudara-saudara saya, saudaraku teriak, bagaimana sudah waktunya kamu? Saya katakan sekali Yesus, tetap Yesus, saya disiram saudaraku. Begitu saya disiram bensin saudaraku, saya dilempar dan saya bersuruh darah Yesus mengalir selama 3 jam hampir itu saya Tuhan berguling itu, baru itu daun mangga itu habis terbakar saudaraku. Saya berguling jungkir kiri kanan itu saudaraku, saya pikir saya sudah mati saudaraku, dan saya berteriak darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir, itu saya teriak itu saudaraku. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, aneh binajai saudaraku, saya sudah telah nyambulan karena baju saya sudah hangus, saya diambilkan kain pel itu, yang kain lepis itu saya pakai, ini celana robek. Begitu saya periksa kulit saya saudaraku, demi darah Yesus, jangankan kulit, rambut selai saudaraku nggak terbakar saudaraku, demi darah Yesus saudaraku. Di situ saya berpikir saudaraku, bagaimana saudaraku, saya diselamatkan Tuhan, saya tidak mengerti sudah keselamatan bagaimana. Makanya itu saudaraku, keselamatan ini satu kali saja tuh. Anugerah ini satu kali, jangan disia-siakan saudaraku. Takut nanti kalau kita sia-siakan Tuhan tidak mengenal kita lagi, kita jatuh dan ditindis tangga saudara, itu kita benar-benar susah saudara. Jadi mari saudaraku sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akhirnya pada waktu itu saudaraku apa yang terjadi? Kiai-kiai kumpul saudaraku untuk menghilangkan ilmu saya. Katanya saya sudah dirasuki setan, saya mau dihilangi ilmu saya saudaraku. Dan bapak saya keliling begitu, saya di tengah diikat. Walaupun saya nggak diikat saudaraku, biar disuruh lari saya nggak mampu saudaraku. Karena saya sudah istilahnya orang itu sudah nggak bisa berdiri, jalan loyong selama sekian hari, nggak makan, nggak minum. Makanan saya, minuman saya yang asli itu cuma air hujan. Itu saja yang minuman asli saya. Kalau minuman kencing sama lumpur itu. Siapapun yang bawakan roti sehelai segini aja itu sudah dipukul saudara saya. Jadi mereka nggak berani, bukannya mereka nggak mau kasih makan, saya takut sama saudara saya. Dan bapak saya orang paling berpengaruh bapak saya di kampung. Namanya aja sudah masih turunan sultan. Masih turunan Karahe, masih turunan Sultan Hasanuddin. Dan pada waktu itulah saudaraku apa yang terjadi saudaraku, saya dikelilingi sama bapak saya sama kiai-kiai yang lain. Mereka baca tasbih begini sampai terangkat di tempat begini saudaraku.
Dan saya berseru berteriak, darah Yesus mengalir. Begitu saya berteriak darah Yesus mengalir 3 kali, mereka terlempar saudaraku. Mereka katakan, ilmu apa yang kamu pakai? Saya tidak punya ilmu, cuma punya Yesus. Saya katakan begitu mereka. Saya katakan Yesus saya punya. Akhirnya kiai itu dari jalan begini, dia jalan pergi. Itu kiai teman bapak saya. Mereka bilang, ilmu apa kamu pakai? Saya tidak punya ilmu, tapi saya punya Yesus. Gitu saya katakan, kiai nggak ngomong A, nggak ngomong B. Akhirnya pada waktu itu saudaraku, saya mau ditanam hidup-hidup. Saya mau ditanam hidup-hidup. Bagaimana saudaraku sampai saya bisa lolos dari kejaran dari maut mereka saudaraku. Jam 2 malam saya mau dikubur hidup-hidup. Saya tidak tahu berbuat bagaimana. Mereka sudah berpesta pora buat saya agar supaya kematian saya, karena saya sudah bukan dianggap lagi keluar dari rahim mama saya sudah dianggap keluar dari lubang tanah. Mereka bilang sudah. Akhirnya pada waktu itu saudaraku, saya dikasih jangka bagaimana saudaraku, saya sudah gak bisa ngomong lagi saudaraku bagaimana. Akhirnya pada waktu itu saya sudah mau dikubur hidup-hidup saudaraku. Tuhan kirim satu orang menolong saya, teman saya masih kecil. Dia kerja di WK di Sulawesi Tengah, di Waskita Karya. Dia bagian operator loader. Dia datang ke Makassar saudaraku pada waktu itu. Ron, saya bisa selamatkan kamu dari Baso. Karena saya di sana kan dari Baso. Dan Baso kamu saya bisa selamatkan. Iya. Dengan cara apa? Saya punya duit bagaimana? Saya bilang beli minuman. Begitu dia beli minuman, saya berdoa, Tuhan jangankan diminum, dicicipi. Mereka sudah pada mabuk semua. Pada waktu jam 2 itu saudaraku, masih jam 10 orang sudah pada mabuk. Jam 12 saya kabur saudaraku. Saya kabur dari lepas itu. Saya kasih minum lagi teman saya tadi. Minum kamu supaya kamu jangan dicuriga. Saya kasih minum cap tikus 1 botol baru saya pergi. Ya daripada saya tidak kasih minum saudaraku, takutnya dia dicuriga, dia dibunuh sama keluarga saya gara-gara saya dilepaskan. Akhirnya pada waktu itu saudaraku saya lari sama pakaian di badan saudaraku. Pakaian udah compang-camping sama sendal batata, kalau orang Manado bilang sendal swallow. Saya bawa itu baju satu, yang baju kaos satu saya tutupin muka. Saya dikasih uang sama dia itu 250.000. Saya bayar ojek dari Makassar ke Mamuju. Saya naik ke turun saya di di Kalimantan saudaraku. Di Kalimantan belum sempat saya turun saudaraku sudah tanya, kenal kamu kak ini? Padahal yang ditanya itu saya saudaraku. Mereka dibutakan Tuhan saudaraku. Yang ditanya itu saya nggak tahu di sana kali. Padahal itu yang nanya itu saudara sepupu saya. Luar biasa Tuhan menjaga saya. Akhirnya saya sampai di Samarinda. Di Samarinda saya balik lagi Balikpapan saya ke Surabaya ini. Saya di Surabaya saya naik kapal tanker saudara dari Balikpapan. Saya di Surabaya ini saudaraku pada waktu itu 3 hari saya di Surabaya. Saya berangkat ke Jakarta. Di Jakarta saya sulit cari gereja. Akhirnya saya jadi satpam. Jadi satpam di tempatnya Pak Stefanus. Pak Stefanus lah orang Tiberian, kebetulan dia MC. Begitu saya masuk saudaraku, saya melihat minyak urapan itu saudaraku kayak matahari. Karena kuasa-kuasa gelap sama saya banyak. Setiap saya masuk itu Pak Stefanus sampai saya pukul. Bos saya sendiri saya angkat, saya pukul, mejanya saya obrak-abrik. Tapi karena dia anak Allah saudaraku sabar. Kenapa kamu begini? Saya bilang apa? Kamu mau pelet saya? Kamu mau santet saya? Kenapa kamu taruh ini? Aduh langsung Pak Stefanus bilang, kamu ini ada kuasa gelap, kamu harus pelepasan. Kalau kamu mau saya bawa ke gereja. Oh dalam hati saya ini orang Kristen. Kristen lah saya dibawa di Tiberia saudaraku. Di situ saya dilepaskan saudaraku. Selama berapa bulan saya dilepaskan saudaraku. Itu kulit habis terkelupas saudaraku, melintang begini. Itu tempat karpet di Cawang Kencana saudaraku. Mungkin ada 3 ember itu minyak bimoli itu tercampur sini. Disemburkan sama saya. Berdoa. Saya setiap didoain saudara dalam namanya sudah dari sini mungkin 17 kursi saya saudaraku terlempar ke sana. Karena ilmu yang saya pakai saudaraku, ilmu paling sadis. Ilmu 8 penjuru saya pakai, bisa nyantet sampai 9 benua. Tony Daud itu saudaraku bisa 3 benua, tapi kalau saya bisa 9 benua. Iya, karena pada waktu itu saya malam Jumat Kliwon saudaraku, saya nyuri bayi yang baru lahir dan saya makan sama Nyi Loro Kidul, saya bersetubuh sama Nyi Loro Kidul. Itu saudaraku ilmu yang saya pelajari. Setelah dilepaskan keluar semua saudaraku, cuma di situ nggak ada di syuting saudaraku, di kasetnya itu, kaset pelepasan itu bahwa ada itu saya. Akhirnya apa, jarum saya pasang 138 susuk-susuk itu saudaraku, rantai babi apa semua saudaraku, rantai babi, mustika air, mustika batu, mustika semuanya ada saudaraku. Jangankan peluru, granat saya nggak mempan saudaraku. Maka itu saya tidak takut. Manusia kayak kebun itu saya lawan. Mau tentara, mau polisi, mau apa saya labrak. Karena saya tidak takut, saya punya ilmu. Di situ saudaraku, saya dilepaskan saudaraku. Begitu selesai saya dilepaskan saudaraku. Puji Tuhan saudaraku. Begitu saya dibaptis saudaraku. Begitu Bapak Pariadi mendoakan itu air baptisan itu saudaraku dengan disiram dengan minyak urapan. Begitu saya berteriak api. Saya nggak sadar diri. Saya loncat saudaraku. Hampir jatuh saya di lantai berapa saudaraku. Saya naik di atas pohon. Saya tidak bisa melihat. Begitu saya dibaptis 2 kali ditenggelamkan saya saudaraku. Begitu saya naik saudaraku, ringan sekali kepala saya. Dan bantu saya di dalam doa saudaraku. Sekarang saya lagi sekolah
bulan besok baptisan tanggal 2 bulan besok. Nggak tahu tanggal berapa baptisan di Jakarta ini. Ibu saya dibaptis dan anak saya dan adik saya satu. Bantu saya di dalam doa dan semua saudara saya pasti diselamatkan. Dan sekolah saya selama ini saudaraku saya jalani sekolah. Bantu juga saya di dalam doa. Saya tidak minta apa, cuma saya minta didoakan saya. Karena saya sementara sekolah saya tidak mau jatuh, saya tidak mau ini. Tapi saya harus sungguh-sungguh. Saudara seiman kita mendoakan, tapi itu pribadi kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita berikan kemuliaan bagi Allah. Ya, baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita telah mendengarkan pengajaran serta khotbah yang begitu sangat memberkati. Kiranya semuanya boleh membangun serta menjadikan kita menjadi orang-orang yang kudus, berkenan, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.